Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Safitri dengan NPM 21130230779 ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang tetapan kesetimbangan KC dan KP untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Sebelumnya, apakah kalian sudah berdoa untuk pembelajaran hari ini? Belum, Ibu. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang tetapan kesetimbangan, yaitu KC dan KP. Apakah di sini sudah ada yang membaca apa itu KC dan KP? Bagaimana dengan Ita? Apakah sudah membaca? Sudah membaca sedikit, Ibu. Baiklah, kita pelajari hari ini ya. Apakah semua sudah siap untuk belajar? Siap, Ibu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari kesetimbangan kimia. Siapa yang masih ingat apa itu kesetimbangan kimia? Saya, Ibu. Iya, bagaimana Sari? Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia terjadi ketika laju reaksi maju dan reaksi balik sama besar, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu. Ya, betul sekali, Sari. Jadi, ketika suatu reaksi telah mengalami kesetimbangan, maka konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan akan konstan. Perhatikan grafik berikut. Dari grafik terlihat bahwa jumlah reaktan dan produk ketika mencapai kesetimbangan akan konstan, yang ditunjukkan dengan garis yang sudah stabil. Sehingga seharusnya perbandingan jumlah reaktan dan produknya juga bersifat konstan. Sekarang mari kita bandingkan konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia ini dengan beberapa cara. Kemudian kita temukan nilai yang menunjukkan nilai yang konstan. Perhatikan gambar tabel berikut ini. Sekarang, bagaimana jika membandingkan hasil kali konsentrasi zat-zat produk dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaktan yang masing-masing dikalikan dengan koefisiennya? Perhatikan gambar tabel berikut ini. Bagaimana dengan nilainya? Apakah konstan? Tidak, Bu. Perbandingan tersebut menghasilkan nilai yang beragam. Baik, sekarang mari kita coba membandingkan hasil kali konsentrasi zat-zat produk dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Perhatikan gambar tabel berikut ini. Bagaimana dengan nilainya? Apakah konstan? Iya, Bu, nilai yang ada pada tabel ini lebih konstan dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel sebelumnya. Nah, nilai yang konstan pada tabel ini dinamakan tetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan yang biasa kita sebut KC. Jadi, untuk mencari nilai KC, bagaimana anak-anak? Dengan cara membandingkan hasil kali konsentrasi zat-zat produk dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya, Ibu. Ya, betul sekali. Hubungan ini ditemukan oleh Cato Maximilian Goldberg dan Peter Weck tahun 1864 dan selanjutnya disebut hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan berbunyi, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan, yang masing-masing dipangkatkan
dengan koefisiennya mempunyai nilai yang konstan. Nilai dari hukum kesetimbangan inilah kita sebut tetapan kesetimbangan dan dinyatakan dengan lambang Kc. Bagaimana sampai sini? Apakah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Jika kalian paham, sekarang kita rumuskan persamaan tetapan kesetimbangan secara umum. Rumus Kc-nya bagaimana anak-anak? Adakah yang berani mencoba merumuskan? Jadi seperti ini, Bu. Dan kalian harus ingat ya bahwa Kc ini dihitung ketika reaksi sudah mengalami kesetimbangan. Dan kalian juga perlu memperhatikan bahwa Kc dihitung pada persamaan reaksi yang sudah setara. Coba siapakah yang bisa menentukan nilai Kc dari persamaan reaksi berikut ini? Ya, apa itu Kc? Saya, Bu. Jadi, kesimpulannya adalah Kc merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Selain dinyatakan berdasarkan konsentrasi, untuk reaksi berfase gas juga dapat dinyatakan berdasarkan tekanan parsialnya. Ada yang tahu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial? Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsialnya kita lambangkan dengan Kp. Nilai Kp didapatkan dari hasil perkalian tekanan parsial zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat bereaksi yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Baiklah, kita lanjut untuk tetapan kesetimbangan pada kesetimbangan homogen dan heterogen ya. Dalam kesetimbangan homogen, rumus tetapan dihitung dari semua zat yang terlibat dalam reaksi. Contohnya sebagai berikut. Baiklah, sekarang ke kesetimbangan heterogen ya. Pada kesetimbangan heterogen, persamaan tetapan kesetimbangan hanya mengandung komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Hal itu tidak terjadi pada zat murni atau zat cair murni. Oleh karena itu, zat padat murni maupun zat cair murni tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi, pada reaksi, alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai kita laksanakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika masih ada yang ingin bertanya, pertanyaannya disimpan terlebih dahulu ya untuk pertemuan minggu depan. Baik, Bu, terima kasih. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dimengerti ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.